warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai konsep ekonomi kelembagaan Veblen. Thorsten van Veblen atau nama asli Thorsten van Veblen lahir 30 Juli 1857, meninggal 3 Agustus 1929, adalah seorang ahli ekonom dan sosiolog berkebangsaan Amerika dan pemimpin pergerakan ekonomi institusional. Beliau adalah bapak ekonomi kelembagaan yang sudah disetujui oleh para pakar aliran kelembagaan lama. Selain itu, beliau merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Aliran pemikiran ekonomi kelembagaan atau institusional muncul di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an dan aliran sejarah institusional dikembangkan di Jerman. Aliran pemikiran ekonomi dan aliran sejarah memiliki sedikit persamaan, yaitu sama-sama menolak metode klasik. Tetapi aliran institusional menolak ide eksperimentasi sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Menurut Hasibuan 2003, inti pokok aliran ekonomi kelembagaan adalah melihat ilmu ekonomi dengan satu kesatuan ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah, dan hukum. Pada garis besarnya, mereka menentang pasar bebas atau persaingan bebas dengan semboyan laissez-faire dan motif laba maksimal. John Callender 1994 dalam Santosa 2008 membagi para tokoh ekonomi aliran kelembagaan dalam 3 golongan, yaitu tradisional, quasi, dan neo. Aliran kelembagaan lama atau Old Institution Economics atau OIE ditandai dengan lahirnya teori-teori yang dikemukakan oleh Thorsten van Veblen tahun 1857 sampai 1929. Kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Wesley Clerk Mitchell tahun 1874 hingga 1948. Mitchell menyempurnakan asumsi-asumsi yang ada dalam teori Veblen yang dianggapnya belum sempurna, menguji asumsi-asumsi mana yang dapat membawa hasil yang memuaskan. Kemudian dalam aliran ekonomi kelembagaan lama dikenal juga aliran kuasi kelembagaan. Aliran ini adalah mereka yang terpengaruh oleh pemikiran Veblen dan kawan-kawannya, akan tetapi sifatnya terlalu. Terdapat 2 aliran utama ekonomi kelembagaan, yaitu ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economic yang dimotori oleh Veblen, dan ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economic yang dimotori oleh Coase dan setelahnya North. Old Institutional Economic. Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas Thorsten Veblen atas dasar teori dan implementasi ekonomi klasik dan neoklasik. Veblen tidak menyetujui asumsi dasar ekonomi klasik atau neoklasik yang menyatakan bahwa, yang pertama, setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Yang kedua, manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, private property right merupakan sebuah keharusan. Yang kelima, teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya. Selain itu, Veblen juga memberikan kritik terhadap asumsi dasar teori tersebut, bahwa memang benar jika manusia merupakan makhluk rasional. Namun, yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik dan neoklasik adalah bahwa manusia juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan atau insting yang sudah terikat dengan budaya. Emosi atau perasaan yang dimiliki rupanya dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi, sehingga terkadang aksi yang mereka lakukan tidak terhitung rasional. Pemikiran ekonomi kelembagaan ini kemudian dikenal dengan sebutan Old Institutional Economic atau American Tradition of Institutional Economic.
Mazhab ekonomi kelembagaan ini sering dikritik karena lemahnya metodologi dan struktur pemikiran. Veblen mengartikan kelembagaan sebagai cara melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, dan mendistribusikan sesuatu yang dihasilkan dari aktivitas kerja. Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud terkait dengan kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial. Kemudian, Veblen membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelembagaan teknologi. Kelembagaan teknologi meliputi mesin pengolah, penemuan, metode produksi, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, kelembagaan seremonial. Kelembagaan seremonial meliputi serangkaian hak-hak kepemilikan, struktur sosial dan ekonomi, kelembagaan keuangan, dan lain-lain. Perubahan kelembagaan teknologi akan mendorong perubahan kelembagaan seremonial. Lebih spesifik, Veblen menyebutkan bahwa teknologi merupakan bagian dari kelembagaan. Beliau juga menegaskan teknologi sangat berpengaruh pada cara pandang dan perubahan di sistem sosial dan ekonomi. Veblen berpendapat bahwa perubahan sosial akan terus berlanjut secara dinamis sejalan dengan perubahan teknologi. Bagi Veblen, pemahaman teori evolusi sangat penting dalam menjelaskan evolusi atau perubahan sosial, sistem ekonomi, dan budaya, daripada evolusi biologi yang menurutnya telah mengalami stagnasi sejak beberapa ribu tahun silam. Sedangkan budaya manusia terus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan kelembagaan. Menurut Veblen, ilmu ekonomi klasik dan neoklasik telah mengabaikan peran sentral kelembagaan dalam mendistribusikan kekayaan. Bahkan menurutnya, invisible hand milik Adam Smith yang mengarahkan seseorang yang mementingkan dirinya sendiri untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain tidak lain hanyalah bualan yang menjustifikasi sifat individualistik yang serakah. Kemudian ada New Institutional Economic Theory atau Market-Based Economic. New Institutionalist merupakan sekumpulan pemikiran yang mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi, dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan atau firm, konvensi sosial, keluarga, dan lain-lain dalam bingkai Neoclassical Economic Theory. NIE atau New Institutional Economic berkembang pesat dan mulai diperhitungkan sebagai teori ekonomi alternatif setelah Ronald Coase menemukan konsep biaya transaksi atau transaction cost. Menurutnya, biaya transaksi mempengaruhi kelembagaan dan pilihan-pilihan ekonomi yang orang lakukan. Selain itu, perkembangan NIE juga diperkuat dengan lahirnya paradigma property right oleh Harlow Tamset yang berargumen bahwa efisiensi alokasi sumber daya sangat ditentukan oleh faktor kepemilikan atau property right sebagai sebuah lembaga atau institusi. Dengan kata lain, menurutnya institusi pasar dapat bekerja mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik apabila ada alokasi property rights. Ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economic bukan hanya mengkritik ekonomi klasik atau neoklasik, tetapi juga menyempurnakan beberapa kelemahannya. Di antaranya, yang pertama, pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi tersebar secara merata, sehingga konsumen tahu persis komoditas yang akan dibelinya. Yang kedua, persaingan berjalan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga hingga murah. Yang ketiga, transaksi tanpa biaya. Yang keempat, menegakkan property right tanpa memerlukan biaya. Dan yang terakhir, mekanisme pasar tak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, common pool research, dan public good. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.